Oke guys, jadi minggu lalu ya gue tidak upload video. Ya sebenarnya alasannya karena minggu lalu itu Jakarta, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Anyway, jadi akhirnya gue skip. Nah, terus di sini buat teman-teman yang kemarin ikut berjuang segala macam gitu ya, respect ya. Terima kasih karena teman-teman sudah mewakili suara dari mungkin teman-teman lain yang mungkin satu dan lain hal sehingga mereka tidak bisa ikut turun ke jalan termasuk gua gitu ya. Terus turut berduka cita buat teman-teman di sini mungkin yang ada yang sampai meninggal segala macem gitu ya, mungkin sampai luka-luka dan mungkin sampai detik ini masih masih menunggu dalam tanda kutip keadilan gitu ya. Semoga semua itu bisa teman-teman dapatkan dan semuanya bisa aman terkendali, Indonesia bisa stabil lagi. Terus biar UMKM ini yang sedang struggle ya bisa bangkit kembali perlahan gitu ya. Nah jadi di video kali ini gue mau membahas ini pertanyaan. Sebenarnya beberapa video sudah pernah gue buatkan mengenai manual brew, tetapi gue melihat sepertinya masih banyak teman-teman lain yang masih agak kurang paham dengan penjelasan gua. Karena mungkin di video itu gua pakai beberapa istilah yang teman-teman di sini yang awam kurang familiar gitu ya. Nah, tapi seperti biasa di sini akan gue menjelaskan sambil gua menyeduh ya. Pokok bahasannya ini adalah sebenarnya itu variabel apa aja yang bisa berpengaruh ke hasil seduhan teman-teman. Jadi di sini sambil nyeduh gue coba sambil jelaskan. Pertama, yang paling penting ya menurut gua sudah pasti itu adalah grinder ya. Grinder ini ketika memang teman-teman pakai atau beli yang memang sudah proper dalam arti di sini konsistensi gilingannya baik gitu ya. Teman-teman akan lebih mudah untuk mendapatkan konsistensi. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, teman-teman ketika mau mengubah variabel dari sisi grind size ya, ini teman-teman jadi bisa tahu oke, kalau gue bikin lebih kasar nanti efek rasanya seperti apa, sebaliknya kalau lebih halus efeknya akan seperti apa gitu. Karena ketika teman-teman di sini mungkin punya grindernya atau beli grindernya ini masih yang murah ya, yang kualitas konsistensi gilingannya kurang gitu ya, nanti teman-teman untuk tahu pasti sebenarnya kenapa nih atau efeknya apa ketika gue ubah grind size segala macam, itu menurut gue akan lebih susah. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ini sudah mulai banyak juga ya mengenai paper filter. Nah paper filter ini menurut gue setelah gue coba mungkin sekitar 1-2 bulan belakangan ini gue coba gitu ya, pengaruhnya sangat besar teman-teman. Ya kenapa? Karena basically yang pertama kita harus tahu dulu nih, si paper filter ini kan dia pasti akan ada pori-pori. Nah pori-porinya seperti apa gitu ya. Ketika mungkin teman-teman sudah pakai let's say yang pori-porinya banyak dan lumayan besar gitu ya, ketika terus teman-teman ganti dengan brand lain ya yang mungkin dari teksturnya aja teman-teman sudah bisa rasakan, wah ini beda nih, ini agak lebih halus ya, itu gue berani jamin hasil seduhan teman-teman akan berubah karena memang sepengaruh itu. Terus yang berikutnya juga dari pori-pori itu kan hubungannya ke apa ya, seberapa deras flow rate-nya. Nah dari situ menurut gue itu juga berpengaruh ke arah paper filter ini banyak menyaring minyak atau enggak. Ya ketika paper filter ternyata banyak menyaring minyak segala macam, biasanya kopi teman-teman akan jauh lebih clean ya. Aftertaste-nya itu mungkin bisa jadi tidak ada rasa yang ganggu, rasa yang aneh gitu. Jadi paper filter menurut gue mana yang bagus, mana yang tidak itu menurut gue relatif lah. Jadi teman-teman memang harus coba dulu dari beberapa brand, ketika memang sudah cocok udah pakai itu terus aja. Ya mungkin kalau sekedar mau buat ngulik, mau ganti-ganti silahkan ya. Lalu berikutnya dripper. Nah dripper ini sebenarnya sedikit berpengaruh, tapi lebih cuma ke arah karakteristik aja. Contoh, oh mungkin kalau gue pakai dripper ini bodinya kerasa lebih tebal, sedangkan kalau dripper lain sama-sama bentuknya mirip ya, sama-sama V-shape gini, mungkin nanti acidity-nya jadi lebih tinggi gitu. Nah kalau dripper menurut gue pengaruhnya bisa dibilang ada tapi tidak terlalu sangat berpengaruh lah, enggak gitu ya. Terus berikutnya lagi di sini masalah air teman-teman ya. Air ini menurut gua nomor 3 terpenting ya. Jadi yang pertama itu sudah pasti grindernya,
Ya, terus nomor 2 ini kita ngomong lebih ke kopinya ya, kopi ya kualitasnya seperti apa, dan nomor 3 ini adalah air. Nah, yang sering terjadi gini teman-teman ya. Ketika teman-teman di sini mungkin mau beli kopi ya, ini gue lanjut sambil nyeduh. Ketika teman-teman mau beli kopi di roastery atau di coffee shop gitu ya, mungkin di coffee shop itu juga jual kopi yang teman-teman pengen beli. Nah, teman-teman minum nih. Ya, teman-teman minum di coffee shopnya. Setelah teman-teman bawa pulang, loh kok rasa kopinya beda gitu ya. Nah, itu teman-teman mungkin sudah ngobrol sama baristanya segala macam, nanya mengenai resep seduhnya, sudah dikasih tahu, teman-teman sudah berusaha untuk menduplikasi tetapi tetap beda. Nah, itu alasannya karena di air ini ada kadar mineral ya, kadar mineralnya itu banyak sekali. Nah, diukurnya bisa ppm ya, dengan alat yang namanya buat TDS meter lah. Jadi kayak teman-teman sudah lihat, nanti kalau misalnya teman-teman mungkin mau tahu alatnya seperti apa sih gitu ya, atau yang direkomendasi seperti apa, teman-teman langsung cek link di deskripsi atau langsung cek di fitur YouTube Shopee yang ada di sebelah sini. Jadi itu alatnya mau menghitung berapa total ya, berapa total kadar mineral yang ada di dalam air. Tetapi itu hanya totalnya. Sedangkan yang kita tahu kadar mineral itu banyak, mungkin ada magnesium, ada kalsium, ya banyak banget. Nah, dari masing-masing kadar mineral itu tuh berpengaruh ke rasa. Contoh, misalkan kadar mineral A ini berpengaruh ke arah acidity. Kadar mineral yang B ini jenis yang beda ya, itu mungkin berpengaruh ke bodinya, mouthfeel-nya, teksturnya gitu. Nah, tapi di sini buat teman-teman yang baru belajar nyeduh, baru ngulik gitu ya, menurut gua nggak usah terlalu pusing ke arah sana. Ya, jadi fokuslah ke konsistensi aja dulu gitu. Nah, terus kalau ditanya air apa bang yang abang rekomendasi ya kan, nah kalau gua biasanya pakai campuran, entah Amidis 70% atau 80%, sisanya gue campur sama Nestle. Nah, kalau dari ppm berapa yang menurut gue ya, yang di lidah gue ini cocok sama karakteristik gue itu kurang lebih ada di sekitar 50 sampai 75 atau 80 lah. Ini kita ngomong total ya, bukan komponen masing-masing mineralnya apa aja gitu ya. Nah, terus ini gue sambil nyeduh. Terus yang berikutnya lagi, variabel yang berpengaruh itu adalah agitasi ya. Agitasi maksudnya apa? Jadi mungkin di sini teman-teman sering lihat ya, ketika barista menyeduh kopi gitu ya, baristanya ini nanti setelah tuangan pertama biasanya mungkin nanti si drippernya akan digoyang-goyang atau diaduk pakai sendok. Itu namanya agitasi ya. Tujuannya apa? Jadi tujuannya tuh biar naikin ekstraksi dari si kopinya ya. Karena kalau misalkan kopi hanya dituang aja pakai air seperti ini kan, air memang sudah ada tekanan ketika kita tuang. Nah, agitasi itu ditambahkan tujuannya biar kok semua kopinya itu keaduk lah, tidak ada yang kering. Jadi benar-benar terekstrak atau kontak sama air, jadi proses dia bloomingnya itu lebih maksimal ya. Jadi CO2-nya atau gasnya itu keluarnya lebih merata lah, ada di semua bagian kopinya. Oke. Nah, terus yang berikutnya lagi, di sini ada interval penuangan ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan, biasanya gue interval penuangannya itu maksimal mungkin hanya di 4 kali aja. Nah, kenapa seperti itu gitu ya? Karena kalau misalkan teman-teman ngelihat di video, kelihatannya itu gue nuangnya pelan, tapi sebenarnya enggak ya. Itu agitasinya menurut gue cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, gue juga hampir tidak pernah ngaduk-ngaduk sih atau goyang-goyangin si drippernya gitu. Karena gue merasa dengan style seduh gue ini sudah cukup, agitasinya tuh udah nggak usah ditambahin lagi. Selain itu, kenapa gue tidak mau menambahkan agitasi gitu ya? Karena gue merasa diri gue ya ini agak susah untuk konsisten ketika gue mau mengulangi agitasi yang hari ini, besok, dan berikutnya. Biasanya tuh nanti kemungkinan akan beda-beda. Nah, itu sudah pernah gue coba dengan kopi yang sama segala macem. Itu tuh nanti berefek rasanya tuh cukup signifikan teman-teman. Maka dari itu gue sangat tidak pernah untuk nambahin agitasi gitu ya. Nah, terus sebenarnya masih banyak variabel yang lain ya. Contoh
Di sini variabel seduh dalam arti kayak rasio ya, mungkin ada 1.15, terus ada 1.17, brewing time segala macam gitu ya. Menurut gua iya itu variabel, tetapi variabelnya sudah mengikat ya. Jadi ketika memang teman-teman sudah pakai variabel tersebut dan itu tidak teman-teman rubah, seharusnya hasil seduhan teman-teman ini selama konsisten itu tidak akan mengalami perubahan rasa. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, yang namanya kopi ya itu pasti setiap hari akan mengalami perubahan. Ya, kita semua tahu dan kita semua setuju. Maksudnya apa, Bang? Jadi analogikan sama kayak kerupuk lah. Ya, ketika kerupuk teman-teman itu punya, ya terus teman-teman sudah beli, semakin lama teman-teman simpan, itu kalau teman-teman rasain secara detail, secara rinci, rasanya akan berubah. Ya, rasanya akan berubah. Pertama, yang tadi ya rasa berubah. Yang kedua mungkin dari aromanya berubah. Yang ketiga teksturnya berubah. Mungkin jadi lebih alot. Nah, di kopi pun sama. Apalagi teman-teman di sini penyimpanannya kurang tepat. Ya, kurang tepat dalam arti apa? Kalau kita lihat ya, ini gue ngomong untuk teman-teman buat nyeduh di rumah ya, bukan di coffee shop. Contoh biasanya, walaupun kemasan kopi seperti ini ya, ini kayak pakai tube gini ya, tapi di dalamnya ini ada kantong seperti ini. Nah, tuh. Ya, kalau teman-teman lihat di tengah-tengah sini nih, dia tuh ada kayak buletan warna putih. Nah, ini namanya one way valve. Dia tujuannya untuk ngerilis gas. Jadi gas atau oksigen atau udara yang ada di dalam kemasan kopi ini bisa keluar ya dari dalam kemasan, sedangkan udara dari luar tidak bisa masuk. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang ngopinya di rumah doang, gue sarankan nggak usah keluarin dari kemasannya. Dan ketika teman-teman mau nutup kopinya, ya misalkan ini teman-teman habis buka, habis tuang. Nah, ini kalau gua biasanya ini akan gua padetin dulu biar semua oksigen di dalamnya itu akan keluar. Ya, walaupun tetap akan mengalami perubahan, at least waktunya itu lebih panjang. Gitu. Terus yang berikutnya lagi, ini masih di beans ya, apa yang bisa menyebabkan perubahan itu lebih cepat. Ini kalau teman-teman nanti simpennya mungkin kena matahari langsung, udaranya agak panas, kopi itu akan lebih cepat berubah. Ya, berubah jadi ke arah yang negatif. Atau kayak ini dari dulu kalimat yang sering gue bilang ketika gue ngajar, kita itu menganalogikan kopi ini seperti rendang, teman-teman ya. Rendang ketika dimasak, ya habis itu bisa langsung dimakan nggak? Bisa, betul. Tetapi ada waktu habis dimasak nih, kalau digambarkan secara grafik, habis dimasak ya perlu waktu tunggu dulu ya, baru dia bisa dikonsumsi. Nah, kualitasnya naik nih, ya nanti ada di titik tertentu dia akan turun. Nah, kopi pun sama, masa tunggu ini resting. Ketika resting habis itu rasanya pelan-pelan akan naik, dia akan naik. Nah, kopi ini ada yang namanya apa istilahnya ya, waktu puncak di mana flavor dari kopi ini benar-benar atau karakteristik segala macam aroma itu bener-bener yang lagi tinggi-tingginya secara kualitas. Habis itu nanti dia akan turun. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Ya. Nah, jadi pesan buat teman-teman yang di sini mungkin baru belajar nyeduh segala macam ya. Teman-teman di sini nggak usah terlalu pusing dengan banyaknya resep ya, dengan istilah-istilah keren di luar sana mengenai seduhan kopi atau apa ya. Ini gue disclaimer dulu, di sini gue bicara bukan sebagai orang wah champ brewer, enggak. Gue nggak pernah ikut kompetisi, gue nggak pernah ikut champion apapun. Di sini gue hanya home brewer ya, yang memang lumayan suka ngulik lebih ke arah manual brew atau espresso atau sensori ya. Jadi itulah hal-hal yang gue merasa kayaknya ini nih buat teman-teman home brewer gitu ya, jangan sampai lakukan, karena buat gue apa yang gue lakukan ini sangat-sangat membuang waktu dan membuat pikiran gue bingung gitu ya. Jadi balik lagi ke yang tadi, buat teman-teman yang baru belajar nyeduh ya, intinya menurut gua
adalah teman-teman coba untuk konsisten dulu aja. Ya, konsisten dalam arti dengan kopi yang sama, rasio yang sama, resep yang sama, variabel yang sama, nyeduh 2 kali, 3 kali itu rasanya tetap sama. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalau dengan catatan ini buat teman-teman yang home brewer yang suka ngulik, ya. Ketika teman-teman itu bisa konsisten, terus teman-teman mau ngulik, teman-teman tuh jadi tahu. Oh, ternyata kalau seperti ini variabel ini yang gue ubah efeknya mana. Gitu. Jadi bisa dikatakan mungkin lebih bisa terarah lah. Nah, terus di sini ada yang tanya lagi mengenai harga. Harga alat seduh itu sudah sangat banyak. Alat seduh di sini lengkap ya. Yang dari sebelah kiri gua sampai ke kanan gua. Harga sangat beragam, mulai dari yang sangat murah sampai yang sangat mahal. Kita ambil contoh si kettle. Electric kettle ini dulu mungkin di sekitar 4 tahun lalu ya, sebelum Covid, atau 6 tahun lalu, itu yang harganya di bawah 1 juta itu masih sangat sulit. Ya, dulu mungkin brand yang terkenal itu yang punya kettle kayak cuma ada 2. Bonavita atau Brewista, cuma ada 2 nih ya. Sekarang udah banyak banget. Tapi di sini yang gue bilang adalah teman-teman jangan terjebak dengan oke, kalau misalkan kettle ini atau alat kopi ini harganya mahal, sudah pasti dia cocok sama karakteristik cara menyeduh gue. Belum tentu ya. Kalau gue pribadi, gue lebih memerhatikan ke arah diameter dari spoutnya nih ya, seberapa besar lubangnya. Gue suka itu yang kurang lebih diameternya sekitar 6 mili. Ya, ada setahu gue tuh ada 6 mili sama 8 mili. Mungkin ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena semakin kecil ukuran spoutnya, ya, semakin gua ini bisa kontrol. Ya, bisa kontrol pertama dari flow rate-nya, terus kemana arah tuangannya itu bisa lebih gua kontrol. Nah, biasanya aim yang gua capai ketika gua mau menyeduh itu adalah coffee bed-nya nih. Ya, setelah diseduh gini ya, dia itu rata, at least rata lah. Ya, jangan sampai nanti coffee bed-nya mungkin ada yang miring, kan harusnya flat gini, mungkin ada yang miring begini, mungkin ada yang miringnya tidak beraturan. Itu gue berasumsi airnya itu ketika nyentuh atau nabrak si bubuk kopi, airnya itu tidak flow rate-nya tidak sama, atau hanya berat atau banyak ngedorong salah satu bagian bubuk kopi aja. Nah, menurut gue itu ketika nanti teman-teman mau nyeduh ngulang lagi, itu slightly akan ada sedikit perbedaan rasa lah. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini perhatikan aja ya variabel-variabel yang mungkin berubah. Ya, karena efek dari manusianya itu apa aja. Nah, itu sebisa mungkin coba diminimalisir. Ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ini menambahkan variabel-variabel lain yang bisa bikin teman-teman ini proses belajar nyeduhnya ini jadi lebih panjang, jadi lebih susah untuk konsisten. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin nanti teman-teman di sini kalau ada saran, tips, and trick khusus ketika teman-teman mau nyeduh seperti apa, boleh tulis di kolom komentar aja. Nah, buat teman-teman kalau misalnya nanti mau beli alat-alat rekomendasi dari gua atau mau sekedar lihat segala macam, boleh silakan cek link di deskripsi aja atau langsung cek fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.